alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan sehingga beliau depresi dan stres. Yuk mulai aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media semua. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada seluruh rekan-rekan media karena di beberapa kesempatan belakangan ini saya selalu menghindar dan tidak memberikan statement apa-apa. Mohon dimaafin ya. Pada kesempatan yang baik hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait berita saya. Semoga setelah ini berita ini nggak terlalu kepanjangan, apalagi sampai diartikan secara salah. Keputusan saya berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui, tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Lalu muncul lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama. Pastinya mendengar ini saya ikut sedih. Bukan untuk saya, tapi untuk anak-anak, untuk Bang Amar juga. Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang dan juga kepada hukum yang berlaku. Dan juga muncul lagi berita juga bahwa alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena bukan tanggung jawabnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan kan. Jadi saya ingin memberitahu bahwa apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Apalagi saya sama Bang Amar juga udah tidak tinggal satu rumah dari sekitar 8 bulan yang lalu gitu. Tapi bukan berarti hubungan saya dengan Bang Amar nggak baik-baik aja. Alhamdulillah sebelum kemarin diamankan sama polisi itu saya masih berhubungan baik dengan beliau. Saya masih rutin berkomunikasi, masih rutin bertemu dengan Bang Amar juga menemani anak-anak gitu. Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar bertemu dengan anak-anaknya. Tapi di luar itu saya tidak tahu menahu atas apa saja yang dilakukan Bang Amar di luar sana. Sudah juga tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya, ini suatu hal yang sangat sulit, sangat sulit. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pasti mempertimbangkan semuanya. Saya mikirkan segala konsekuensinya. Saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga. Itu saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya. Jadi ya saya yakin betul ini yang harus saya lakukan. Jadi ya semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya untuk menyelesaikan ini semua dengan baik. Seperti itu. Karena di sini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun. Saya
seperti yang saya bilang tadi, saya ingin semuanya itu bisa diselesaikan secara baik-baik, tanpa adanya perselisihan, tanpa adanya perdebatan di ruang publik. Jadi mohon semoga berikan saya ruang untuk menyelesaikan. Dan yang terakhir, saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar saya dan untuk mungkin beberapa pihak juga yang merasa dirugikan atas keputusan yang saya ambil ini. Tapi mohon dipahami bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan secara serius. Jadi untuk rekan-rekan media semuanya, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau saya ini masih banyak salahnya. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan banyak berita keputusan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Yeni sendiri ya, bahwa keputusan bercerai ini adalah memang keputusan yang sudah dipikirkan ya oleh Mbak Iris dan dengan waktu yang cukup lama ya. Nah kemudian salah satu alasan perceraiannya adalah karena pihak suaminya ya telah menggunakan narkoba itu ya. Dan ini di sini memang setelah bahkan setelah penangkapan ini juga Mbak Iris tidak tahu menahu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, karena Mbak Iris dan suaminya telah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu. Dan keputusan perceraian ini bukan karena adanya pihak-pihak lain ya yang memberikan motivasi atau dorongan, tidak ada. Ini memang murni dari Mbak Iris sendiri untuk memutuskan bercerai ya. Seperti itu. Itu memang kedua belah pihak, Bu, kedua belah pihak Amar dan Iris sudah menyetujui permasalahan atau persoalan perceraian ini. Ya, jadi memang sebelum melanjutkan untuk mengajukan gugatan ya perceraian, ini memang sudah ada komunikasi dengan pihak suami, dengan pihak keluarga, dan mereka sudah ada ya obrolan ya, komunikasi terkait akan proses perceraian ini. Jadi ini bukan sesuatu yang akan mengejutkan ya pihak suami, karena tiba-tiba ini tidak dilakukan secara tiba-tiba, karena ini memang melalui komunikasi yang baik dengan pihak suaminya. Jadi ini bukan keputusan yang secara serta-merta atau spontan, ini memang keputusan yang sudah dipikirkan oleh Mbak Iris ya secara lama gitu. Tapi Ibu ada rencana nggak nanti? Nah kalau untuk menjenguk sepertinya saya nggak tahu ya itu apakah akan dilakukan atau tidak oleh Mbak Iris. Tapi untuk sementara sih karena fokus terhadap proses perceraian, jadi Mbak Iris hanya fokus pada prosesnya saja. Bu, tapi sempat positif vibe seperti apa sih menjalani ini semua, mungkin lebih benar-benar kepada Tuhan, kuat juga buat anak-anak. Ya, karena memang keputusan bercerai ini juga dilalui dengan tadi ya, dengan sholat, dengan berdoa ya, minta petunjuk ya, agar bisa lebih memantapkan hati ya. Jadi memang karena ini kan bukan keputusan yang mudah ya, tentu saja Mbak Iris juga memikirkan ini secara matang-matang. Dan kemudian terkait dengan positifnya, jadi dari Mbak Iris sendiri kan memang fokus dengan pekerjaannya ya. Jadi bisa dilihat dari Instagramnya, beliau fokus kerja dan fokus untuk mengurus anak-anak. Bu, sempat Sebagai tahun terberat Kak Ibel, seperti apa sih Pak Kak Ibel sendiri menyikapi 2020? Ya ini pastilah, karena ini kan tadi keputusan yang tidak mudah, ini keputusan yang sangat sulit ya, dan dipikirkannya juga lama oleh Mbak Iris. Tentu saja ini menjadi tahun yang luar biasa ya, tidak mudah untuk dijalani ya, karena banyak ujian ya yang menghampiri Mbak Iris, termasuk juga dengan rumah tangganya seperti itu. Itu ketemuan terakhir itu hari Minggu ya, itu masih ada ketemuan ya, dan Mbak Iris kan memang membuka peluang ya, atau membuka ruang seluas-luasnya untuk ayahnya bisa ketemu anak-anak. Komunikasi pun tidak dibatasi, jadi ketemuan terakhir itu memang di hari Minggu ya. Terus kemudian setelah itu udah sampai hari ini nggak ada lagi ketemuan dengan anak-anak. Bu, sempat tadi beredar di viral di sosial media yang ada percakapan Ibel dengan Amar yang itu saling rebutan mobil, kalau tidak salah. Itu bisa dibenarkan, itu apa betul suara dari percecokan mereka?
atau bukan Bu atau? Nah kalau konteks percakapannya saya nggak terlalu paham ya itu dalam konteks apa ya. Tetapi kalau di dalam gugatan sendiri memang Mbak Iris sama sekali tidak menuntut harta ya. Jadi tidak ada tuntutan terkait harta bersama dan Mbak Iris juga sekali lagi saya tegaskan tidak menuntut nafkah masa lampau ya. Tetapi yang dituntut adalah nafkah untuk anak ya. Jadi Mbak Iris tidak pernah mempermasalahkan finansial dalam keluarga. Ya. Jadi terkait dijawab yang itu ya, yang dialog yang tersebar itu. Berarti benar itu Bu, artinya dengan suara Ibel sama si Amar itu. Nah, saya nggak tahu ya kalau itu kebenaran itu suaranya Mbak Iris kah gitu atau bukan itu. Tapi yang pasti sih kalau konteks percakapannya itu memang tidak ada di dalam gugatan. Tidak ada relevansinya ya dengan gugatan. Jadi Mbak Iris memang tidak mengajukan gugatan harta bersama. Oke, isi gugatannya yang pertama adalah tentang perceraian ya, Mbak Iris menuntut perceraian. Terus kemudian yang kedua tentang hak asuh anak ya. Jadi untuk ditetapkan hak asuh anak kepada Mbak Iris sebagai ibunya. Terus kemudian menuntut terkait dengan nafkah anak. Karena itu satu kesatuan ya antara nafkah dan hak asuh anak. Hanya 3 poin saja ya yang dituntut oleh Mbak Iris ya. Jadi selebihnya nggak ada lagi tuntutan apapun termasuk harta. Dan Pertanyaan terakhir ya Mas. Kenapa? Oh ya itu nanti tergantung putusan ya, putusan dari pengadilan ya terkait pemberian nafkah itu. Ya. Maaf saya tidak bisa menyebutkan ya karena ini bagian dari persidangan yang tertutup umum dan kita menghargai terkait itu. Untuk rumah sendiri mungkin seperti apa nanti yang rumah mereka? Karena memang tidak ada tuntutan harta bersama maka tidak ada tuntutan terkait itu di dalam gugatannya. Artinya yang dijual